Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman sekalian. Nama saya Akmal Firmansyah. Saya berasal dari unit 12 dalam program KKN PPM 3 STMKG. Oke, teman-teman lihat nggak di belakang saya banyak apa? Wow. Ya, ini adalah bunga-bunga koleksi punya ayah saya. Nah, di sini kegiatan menanam bunga ternyata dapat mengurangi rasa kebosanan kita selama kita berada di rumah saja akibat pandemi COVID-19. Nah, kali ini unit kami ingin membuat cara untuk bercocok tanam atau menanam bunga menggunakan media-media yang ada di sekitar kita. Contohnya seperti ini. Nah, ini adalah tanaman lidah buaya yang ditanam menggunakan gelas bekas minuman. Nah, kalian juga dapat menggunakan media lain atau tempat lain seperti botol bekas minuman dan tempat-tempat lain yang ada di sekitar rumah teman-teman sekalian. Lalu bagaimana cara lebih lengkapnya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Baik, selamat sore. Nama saya Izat. Di sini saya sedang bersama salah satu tanaman yang ditanam oleh ibu saya. Namanya tanaman sawi. Halo tanaman sawi, yang ditanam di cup boba. Biar nggak kelihatan nih, nanti jadi endorse. Dah, gitu. Terima kasih. Halo guys, jadi ini adalah dua tanaman yang ditanam di rumahku. Dua-duanya adalah anggrek. Yang satu itu ditanam di botol plastik bekas yang dibolongin kayak gini. Terus di dalamnya tuh ada arangnya. Yang satu ditanam di serabut kelapa kayak gini. Lucu. Hai teman-teman, jadi ini adalah salah satu contoh tanaman yang saya tanam di depan rumah. Namanya adalah tanaman seledri. Nah, untuk penanaman tanaman seledri ini hanya menggunakan media tanam yang sedikit, yaitu hanya dengan menggunakan tanah dan menggunakan sebuah polybag kecil. Jadi jika teman-teman ingin menanam di depan rumah teman-teman, tanaman ini merupakan salah satu tanaman yang sangat direkomendasikan. Halo teman-teman, dengan saya Raisan. Nah, di sini adalah salah satu tanaman di kebun saya, yaitu jeruk nipis. Tanaman ini saya tanam dengan cara cangkok. Seperti yang kita ketahui, jeruk nipis ini memiliki banyak manfaat. Sebagai contoh, untuk obat batu, melancarkan pencernaan, ataupun sebagai bumbu masakan, soto, serta sayur asem. Bisa juga jeruk nipis ini dimanfaatkan untuk bahan mencuci piring. Nah, dengan segala manfaatnya itu, sangat direkomendasikan tanaman ini ditanam di kebun kita masing-masing. Nah, alat dan bahan yang perlu dipersiapkan. Yang pertama, tanah organik sebagai media tanam. Bibit tanaman, di mana kami menggunakan lidah buaya dan cabai sebagai contoh. Wadah atau media tanam, di sini kami menggunakan pot dan botol bekas. Nah, sekarang kita masuk ke tahapan penanaman. Pertama-tama, masukkan tanah ke dalam pot. Masukkan hingga kira-kira setengah pot. Kemudian, bentuk seperti bolongan di tengah-tengah tanah. Nah, setelah siap, kita letakkan bibit pada bolongan yang telah kita buat. Letakkan dengan hati-hati dan pastikan akar tidak patah.
Kemudian timbunlah akar dengan tanah hingga menutupi akar. Kemudian kita lakukan hal yang sama dengan pot dari botol bekas. Dan sekarang kita menggunakan bibit cabai. Kita masukkan tanah ke dalam pot botol bekas, kemudian kita buat bolongan di tengah-tengah. Nah, letakkan bibit pada lubang di tengah-tengah tanah dengan sangat hati-hati, karena akar cabai sangat sensitif. Tambahkan tanah agar bibit dapat berdiri lebih kokoh. Sudah selesai, dan inilah hasilnya. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi.